Tahu reporter omong apa? Tentara tidak percaya bahwa itu adalah pesawat angkasa punya alien. Di dalam pesawat, Clark sudah temukan ayah kandung. Bisa dikatakan pesawat Tai punya ayah sudah mengembalikan status quo. Ayah dia beritahu, dia adalah harapan punya Nemesis dan harapan punya keluarga mereka. Lalu dia kasih Clark satu pakaian. Ini adalah hadiah untuk Clark ketika dia dewasa. Dengan pakaian ini menjadi Superman. Pertama kali dia merasakan kekuatan dia. Dia bukan orang aneh. Akhirnya dia juga tahu dia asal mana. Dan ingin kemana. Dia sangat senang. Dengan ini, ketika sedang mencari orang paling sayang sama dia di bumi. Ibu tiri dia. Hasilnya saat temukan ibu, dia tidak sengaja bertemu reporter. Sangat tidak untung. Clark bilang reporter itu jangan ungkapkan rahasia dia. Dia kasih tahu hanya ingin seperti orang biasa dengan ibu. Pahlawan apaan? Alien apaan? Dia jelas tidak tahu apa itu. Dengan wajah yang ganteng, reporter mudah dibujuk. Tapi satu pesawat lain hancurkan momen ini, hidup yang Clark inginkan. Pesawat ini kendali semua alat elektronik di bumi. Dengan 13 jenis bahasa untuk beri sinyal. Orang mereka cari adalah Clark. Mereka ingin gen yang disimpan oleh Clark. Jika dalam 2 hari tidak beri apa yang mereka inginkan, mereka akan hancurkan umat manusia. Iya Tuhan, dokumen yang disimpan oleh reporter ini telah diungkapkan tepat waktu. Sekarang semua orang tahu siapa Superman. Untuk selamatkan umat manusia, Superman telah ditangkap. Di saat ini manusia masih belum tahu kekuatan Superman. Ketika sampai kantor polisi, Superman hancurkan borgol. Menakutkan semua orang naik ke pesawat. Dia mengatakan kalian tidak bisa kendali saya. Jadi mereka membuat perjanjian sementara. Jelas manusia tidak bisa kendali Superman. Tapi ada satu orang bisa. Dan itu adalah ibu Superman. Hidup Superman selama 20 tahun ini sangat menyakitkan. Dipukul tidak boleh lawan, disemprot air harus diam juga. Ketika melihat ibu dia telah dibully, dia baru marah. Topeng besi punya penjahat telah terbang karena tinju dia. Dengan cepat orang ini tidak dapat beradaptasi dengan atmosfer bumi. Superman melihat itu langsung maju. Dia begitu tangkap penjahat. Lalu mulai serang balik. Mereka terus bertengkar. Dengan cepat dari luar kota masuk ke dalam kota. Pada saat yang sama di luar bumi sebuah benda raksasa muncul. Itu adalah 2 pesawat ruang angkasa yang menghancurkan dunia. Mereka ingin berubah bumi menjadi tempat cocok untuk orang Nemesis. Saat itu semua manusia akan mati dan terluka. Jadi Superman sudah lepaskan penjahat itu. Terbang ke arah pesawat yang ingin hancurkan semua. Dalam sistem punya DC. Kota di samping. Disebut namanya Gotham. Adalah tempat punya Batman. Saat Superman berantem sama penjahat, rakyat punya Gotham juga kena bom. Pada saat ini dunia Batman dan Superman begitu dekat. Ketika Batman jatuh dari helikopter, melihat ledakan yang mengerikan. Jadi dia menelepon untuk Jackson yang tidak jauh dari sana. Suruh dia evakuasi semua staf. Saat itu pertempuran Superman dan penjahat sudah memasuki klimaks. Bagian ini hanya efek khusus. Sangat menarik. Dapat dikatakan sebagai kinerja khusus DC. Tapi alurnya kurang bagus. Jadi saya tidak akan banyak ngomong. Kembali ke keadilan, Superman sudah menang. Kita akan bahas topik yang lebih keren. Ini selama penyelamatan Superman. Apa sudut pandang Batman? Bandingkan klip pendek dari 2 mahakarya kelelawar super. Pertama harus melihat bodi pria besi. Jackson dapat panggilan telepon sudah mulai mengevakuasi diri dari asap. Di Fajar Keadilan, Batman mengemudi ke sana. Dia prediksi bencana dunia. Tapi dia sudah benar. Ketika dia baru sampai gedung, Superman dan penjahat berjuang sampai akhir. Mereka jatuh ke dalam satu gedung. Ia itu punya Wayne. Penjahat dengan mata laser.
Di saat ini kita bisa lihat. Saat ini juga Batman sedang menelepon Jack terus. Jackson jelas tidak bisa angkat. Karena ada banyak cahaya di dekat dia. Jack mengerti ini adalah akhir. Dan Batman di bawah. Melihat gedung dia hancur. Dia masuk ke sana. Melihat banyak karyawan mati dan terluka. Melihat dari tangan anak kecil ini ke atas. Dia melihat Superman dan penjahat seperti Rocket. Jadi pikiran Batman sudah berubah. Ini adalah alasan kebencian antara Batman dan Superman. Ketika Superman sedang berjuang untuk selamatkan bumi ini. Tapi dari pikiran Batman, dia sedang hancurkan banyak keluarga. Ini adalah bagian paling menarik dari karya DC. Dunia telah diatur dalam DC. Kekuatan bukan hanya bangga, tapi termasuk tanggung jawab juga. Tanggung jawab yang sangat rumit, sangat gelap. Hanya orang dewasa baru mengerti.